Sabarno, mantan anggota Jamaah Islamiyah, tak dapat menyembunyikan kesedihannya kala menceritakan perjalanannya 10 tahun kabur dari kejaran aparat. Matanya mulai berkaca-kaca saat mengingat kembali penggalan isi surat yang rutin dikirimkan kepada anaknya yang berada di pondok pesantren selama ia dalam pelarian. Surat itu menjadi satu-satunya media komunikasi untuk bertukar rindu dengan keluarga. Gimana ya, karena kita ini ideologis ya, istilahnya masuk jamaah ini karena ideologi, jadi ya dijalani dan bertawakal. Insya Allah itu ada jalan keluar, Allah kasih jalan keluar. Istilahnya saya selama jadi DPO itu dibilang sampai kelaparan itu juga enggak. Nek dibilang sulit ya sulit. Nek sampai istilahnya kelaparan juga enggak. Gitu. Saya juga sempat istilahnya apa ya? Ketika dia di pondok itu, saya tulis surat. Terima kasih dan bantu Abi gitu. Dalam pelarian ini insya Allah antum juga ada pahalanya gitu. Saya tulis. Mantan Koit Kodimah Timur Bidang Takjis JI itu masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena menjadi mujahidin di beberapa negara. Ia menjadi mujahidin di Moro, Filipina selama sekitar 2 tahun pada tahun 2000 hingga 2002. Kemudian ia juga berjihad ke Suriah selama 7 bulan pada 2014. Jadi tempat kita itu semua orang berbahasa Turki. Oke, Jadi orang Turki tapi yang ada di Suriah. Oh, oke. Turkman, makanya disebut Turkman, sukunya orang Turki. Turkman ya. Oh, bukan Kurdi ya? Bukan Kurdi dan juga bukan Arab. Kan Suriah juga ada orang Arab. Nah, yang diperangi siapa itu, Mas? Bashar Assad. Basar. Oh, oke. Syiah. Alasannya karena Syiah Nusairiyah. Syiah. Ya alasannya karena Bashar Assad menindas rakyatnya. Jadi ketika mau masuk ada all-out war itu. All-out war, terus tertahan di Malaysia hampir 4 bulan. Sama Nasir Abbas selama itu. Nah, kita tetap bertahan situ padahal visa paspor kan udah habis kan. Ya nekat aja di situ terus alhamdulillah bisa masuk. Mengetahui namanya masuk DPO, ia yang tinggal di Madiun, Jawa Timur akhirnya berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran aparat. Ia kabur bersama seorang istri dan 7 anaknya. Bahkan selama pelarian, 2 anaknya meninggal. 4 tahun terakhir pelariannya, ia dan keluarganya tak lagi menggunakan gawai. Sarana komunikasi dengan anak-anaknya yang berada di pondok pesantren dilakukan melalui surat. Begitu pula bila ingin berkomunikasi dengan anggota JI dilakukannya melalui kurir. Akan tetapi ketiadaan gawai sebagai sarana komunikasi juga membuatnya sulit mengetahui situasi keluarga besarnya. Sang ibu yang meninggal bahkan baru diketahuinya setelah setahun berselang. Begitu pula ketika anaknya meninggal, tak seorang pun keluarga mengetahuinya. Sabarno sempat berpindah-pindah dari Sukoharjo ke sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan hingga terakhir di Bekasi, hingga akhirnya menyerahkan diri pada Juni 2024. Ia pun mengaku sudah ikhlas saat nanti mesti menjalani proses hukum. Di Darussunan Al-Azhari di Bekasi. Oh, di Bekasi. Jadi kalau pulang kan mesti ikut saya. Oh, oke. Jadi memang ketika pulang ya saya merasa bahwa psikologis anak ini nggak sehat, saya bilang gitu. Karena komunikasi dengan orang lain juga nggak ada, istilahnya dengan saudara atau kawan-kawannya gitu. Proses kepulangan tuh ya ada hikmahnya, ada gembiranya karena kamu ketemu keluarga, ya. Tapi kamu harus ingat bahwa saya posisinya mungkin di hadapan negara saya itu punya dosa banyak. Ya seandainya nanti terjadi gabung, ya kamu harus ikhlas. Istri sama anak yang terima. Istilahnya sudah saya kasih tahu.